Bayangkan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa dua orang dengan kemampuan yang hampir sama, pendidikan yang mirip, dan peluang yang terlihat sebanding bisa berakhir dengan kehidupan yang sangat berbeda? Yang satu hidup biasa-biasa saja, penuh penyesalan, dan rasa seharusnya bisa lebih. Yang lain membangun kekayaan, pengaruh, dan kehidupan yang ia inginkan. Jawaban dari pertanyaan ini tidak terletak pada bakat luar biasa, koneksi rahasia, atau keberuntungan semata. Jawabannya ada pada cara berpikir. Inilah inti gagasan besar dari Think and Grow Rich. Buku ini tidak berbicara tentang cara cepat menjadi kaya, bukan juga kumpulan rumus finansial teknis. Buku ini adalah peta mental, cara membentuk pikiran agar selaras dengan kesuksesan. Karena sebelum kekayaan muncul di dunia nyata, ia selalu lahir lebih dulu di dalam pikiran. Semua berawal dari satu hal paling mendasar, keinginan yang membara. Bukan sekedar harapan, bukan angan-angan samar, tetapi keinginan yang begitu kuat hingga menjadi obsesi positif. Kebanyakan orang ingin sukses, ingin kaya, ingin hidup nyaman. Tapi keinginan mereka setengah hati. Mereka menginginkannya seperti orang ingin liburan, bukan seperti orang yang ingin bernafas. Disinilah perbedaannya. Keinginan yang kuat memiliki arah yang jelas. Ia tahu apa yang diinginkan, berapa besar nilainya dan mengapa itu penting. Tanpa kejelasan ini, pikiran akan berjalan tanpa tujuan. Sama seperti kapal tanpa kompas. Sekuat apapun mesinnya, ia akan berputar-putar tanpa pernah sampai. Setelah keinginan, muncul konsep tentang keyakinan. Pikiran manusia bekerja seperti taman. Apapun yang ditanam, itulah yang akan tumbuh. Jika yang ditanam adalah keraguan, ketakutan, dan pikiran "aku tidak bisa", maka itulah yang akan berkembang. Sebaliknya, jika yang ditanam adalah keyakinan, kepercayaan diri, dan visi yang jelas, pikiran akan mencari cara untuk mewujudkannya. Keyakinan bukan sekedar berpikir positif kosong. Ia dibangun melalui pengulangan, emosi, dan fokus. Pikiran bawah sadar tidak membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya dipikirkan secara intens. Apa yang terus-menerus diulang dengan emosi yang kuat akan diterima sebagai kebenaran. Dari sinilah lahir konsep autosugesti, mengarahkan pikiran sendiri secara sadar agar bekerja untuk kita, bukan melawan kita. Banyak orang sebenarnya gagal bukan karena kurang kemampuan, tetapi pikirannya dipenuhi suara-suara yang melemahkan. Suara masa lalu, suara lingkungan, suara ketakutan akan gagal, ditolak, atau terlihat bodoh. Buku ini mengajak kita untuk mengambil kembali kendali atas dialog batin tersebut. Karena jika kita tidak mengontrol pikiran kita, pikiran itu akan dikontrol oleh keadaan. Lalu kita masuk ke ranah pengetahuan khusus. Menariknya, buku ini menekankan bahwa pengetahuan umum jarang membawa kekayaan. Yang bernilai adalah pengetahuan yang bisa diterapkan dan dikombinasikan dengan tindakan. Banyak orang menunda langkah karena merasa belum tahu cukup banyak. Mereka terus belajar, terus mencari informasi, tetapi tidak pernah memulai. Padahal pengetahuan baru seringkali justru muncul saat kita bergerak. Ketika seseorang memiliki tujuan jelas, pikirannya akan secara otomatis mencari orang, ide, dan peluang yang relevan. Pengetahuan bukan sesuatu yang harus sempurna di awal, melainkan sesuatu yang berkembang seiring perjalanan. Kemudian ada imajinasi. Imajinasi bukan hayalan kosong. Ia adalah bengkel tempat semua pencapaian besar pertama kali dirancang. Setiap bisnis, teknologi, dan karya besar yang pernah ada, awalnya hanyalah gambaran di pikiran seseorang. Imajinasi memungkinkan kita melihat kemungkinan di tengah keterbatasan. Namun imajinasi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Karena itu, buku ini menekankan pentingnya perencanaan yang terorganisir. Rencana tidak harus sempurna, tetapi harus ada. Lebih baik rencana yang tidak sempurna namun dijalankan, daripada rencana sempurna yang hanya disimpan di kepala. Jika satu rencana gagal,
bukan berarti tujuan harus ditinggalkan. Yang diubah adalah pendekatannya. Disinilah ketekunan mengambil peran besar. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus melangkah meski hasil belum terlihat. Banyak orang menyerah terlalu cepat, bukan karena tujuan mereka salah, tetapi karena mereka tidak siap menghadapi masa transisi. Fase ketika usaha sudah dilakukan, tetapi hasil belum muncul. Ketekunan bukan tentang bekerja keras tanpa arah, melainkan tentang menjaga pikiran tetap fokus pada tujuan meski emosi naik turun. Ketakutan, keraguan, dan kemalasan adalah musuh utama. Jika dibiarkan, mereka akan membunuh impian sebelum sempat tumbuh. Buku ini juga membahas konsep kelompok pikiran atau kerjasama harmonis. Tidak ada kesuksesan besar yang benar-benar dicapai sendirian. Bahkan orang yang terlihat berjalan sendiri pun sebenarnya berdiri di atas kontribusi banyak orang. Dengan menyatukan pikiran, pengalaman, dan kemampuan, hasil yang dicapai jauh lebih besar daripada usaha individu. Lingkungan mental sangat berpengaruh. Jika seseorang dikelilingi oleh orang yang pesimis, suka mengeluh dan takut mencoba, maka pola pikir itu akan menular. Sebaliknya, berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan akan memperkuat keyakinan dan keberanian untuk bertindak. Ada satu konsep yang sering terasa abstrak tetapi sangat kuat, pengambilan. Orang sukses membuat keputusan dengan cepat dan mengubahnya dengan lambat. Orang yang gagal melakukan sebaliknya. Keraguan membuat energi mental bocor kemana-mana. Ketika seseorang memutuskan dengan tegas, pikirannya menjadi fokus dan tindakan pun menjadi lebih konsisten. Banyak orang takut mengambil keputusan karena takut salah. Padahal tidak mengambil keputusan seringkali adalah keputusan terburuk. Kesalahan bisa diperbaiki, tetapi kebingungan yang berkepanjangan hanya akan menguras waktu dan potensi. Lalu ada konsep tentang penguasaan diri. Pikiran yang tidak terkendali akan mengendalikan hidup kita. Emosi sesaat bisa menghancurkan rencana jangka panjang. Buku ini mengajak kita untuk menyadari bahwa disiplin mental adalah fondasi dari disiplin finansial dan kesuksesan hidup. Ketika seseorang mampu mengendalikan dorongan, reaksi emosional, dan kebiasaan buruk, ia sedang membangun karakter yang mampu menahan tekanan. Dan tekanan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Semua konsep ini akhirnya bermuara pada satu kesimpulan besar. Pikiran adalah aset utama manusia. Apa yang kita pikirkan secara konsisten, itulah yang kita tarik ke dalam hidup. Kekayaan bukan hanya soal uang, tetapi tentang kemampuan menciptakan nilai, peluang, dan arah hidup. Think and Grow Rich bukan buku tentang menjadi kaya instan. Ia adalah buku tentang menjadi pribadi yang mampu menciptakan kekayaan dalam bentuk apapun yang kita definisikan. Kekayaan finansial hanyalah salah satu ekspresinya. Ketika cara berpikir berubah, tindakan berubah. Ketika tindakan berubah, kebiasaan berubah. Dan ketika kebiasaan berubah, hidup pun ikut berubah. Semua berawal dari satu keputusan sederhana, mengendalikan pikiran sendiri dan mengarahkannya pada tujuan yang jelas. Pada akhirnya pesan terbesarnya sangat sederhana namun mendalam. Apapun yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapai. Bukan karena dunia selalu adil, tetapi pikiran yang fokus akan selalu menemukan jalan. Dan mungkin disitulah rahasia sejati dari Think and Grow Rich. Bukan sekedar berpikir tentang uang, tetapi berpikir dengan cara yang membuat pertumbuhan menjadi keniscayaan.